Tapi jauh deh kata. Why are you running? Bolak balik. Aduh, Jalan sana jalan sini gitu. Andong. Gerakan. Oh, gua jujur pas suara anak gua keluar tuh gua langsung di situ juga gua langsung sujud syukur gitu. Pecah suasananya. Yeah boy. Dan gue juga ngeliat Ya udah langsung. Sang bapak begadang. Kamu dulu. Lu lah. Iya aku lagi tuh. Cowok dulu ya. Dih. Garing. Untuk calon ibu pastinya seorang wanita ya. Ya iyalah. Masa ibu bapak-bapak. Ngeje ibu Oke, what's up? Kembali lagi bersama gua Mamat Rivaldi. Di video kali ini gua bakalan share atau bakalan cerita tentang hari dimana anak pertama kita lahir ya. Karena sekian lama juga udah nggak ngupload video, yaitu video terakhir gua unboxing perlengkapan bayi ya. Videonya ada di atas. Buat lo yang belum nonton, silahkan nonton dulu sebelum nonton video ini ya. Alhamdulillah, di tanggal 15 Oktober 2021 tahun kemarin gua alhamdulillah anak pertama gua dan istri gua lahir. Alhamdulillah ya. Dan berbagai macam kesibukan gua belum sempat ngupload video lagi, dan di hari ini gua baru bisa ngupload video lagi. Maka dari itu gua bakalan share cerita hari dimana anak pertama kita lahir. Seperti biasa gua ditemani oleh istri tercinta gua, Rizka Fauzia. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Oke, kita bakalan cerita ya gimana proses dan dimana hari itu terjadi. Dan inilah seorang ibu pertama, ibu dari anak-anak aku, anak-anak gue gitu ya. Pengalaman pertama juga kan. Betul. Jadi kita mau sama-sama sharing, berbagi cerita lah kayak karena kita Pengalaman. pengalaman pertama kan ya Bi ya? Betul, pengalaman pertama. Kita cerita mulai dari mana nih? Kita agak bingung nih ceritanya dari Dari mana mana. dong? Kayaknya mungkin dari awal mulai kamu ngerasain kontraksi kali iya, ya. boleh. Buat yang belum tahu kontraksi itu apa Bun? Kamu yang jelasin. Kontraksi. Udah lupa juga sih, soalnya anak kita itu udah mau umur 9 bulan ya. 9 bulan alhamdulillah. Dan kebetulan sekarang kita lagi syuting, anaknya udah tidur. Udah tidur. Jadi kita bisa syuting ya. Bisa syuting. Kalau misalnya belum tidur mungkin kita agak ada lah, masya Allah lah. Lagi aktif-aktifnya ya. Iya, umur 9 bulan tuh. Gimana tuh rasanya kontraksi itu gimana tuh? Udah, jadi tuh awalnya aku kayak ngerasain kayak ada yang keluar air kan. Terus di situ belum ngerasain mules. Kontraksi itu kayak mulus-mulus gitu. Kontraksi itu ibaratnya kayak mulus-mulus di perut. Jadi ya. kayak mau BAB kali ya, rasa BAB. Tapi cuma beda sih rasanya agak beda gitu. Kayak lebih ke mulus banget Mulus, gitu kan. perutnya sakit lah gitu. Nah itu kan jam 3:30 ya. Jam 3:30 kita tuh aku tuh kebangun. Terus bangunin suami. Kebetulan suami nggak tidur ya. Tidur Aku gak sih? tidur. Tidur Aku ya? tidur. Nah tidur. Terus ke kamar mandi, buang air kecil, dicek ada keluar bercak lendir ya? darah. Nah itu kan tanda-tanda buat lahirnya bayi. Nah, akhirnya aku langsung nelpon mertua. Kebetulan kita di rumah itu cuma berdua ya. Cuma ada bertiga lah jatuhnya, sama si Dede masih ada di perut ya. Waktu Bertiga. dia di dalam perut. Nah, gua juga belum tahu ya, karena belum pernah gitu, belum sama sekali. kan Makanya pengalaman langsung pertama. panik ya kita Iya, berdua ya. panik banget itu mah. Istri gua panik, gua juga panik, gua langsung nelpon ke mama nih ada yang keluar nih, si Riri karena mau lahiran kali. Nah, langsung atau mama gua mertua langsung siap-siap. Kebetulan mertua juga nggak terlalu jauh ya. Jadi kita tinggal di Bojong, mertua tinggal di Kebun Pedes Bogor. Gitu. Nah, langsung dateng tuh ya pagi ya. Pagi ya. Pagi itu juga. Jam 6 jam 7-an lah. Akhirnya kita jam 8 ya. Jam 8 kontrol. Jam 8 langsung ke bidan ya. Kontrol. Pas ke bidan gimana tuh? Dicek kan. Pembukaan berapa, ternyata belum ada pembukaan sama sekali. Nah, di situ udah mulai kerasa kontraksi, mulus-mulus gitu. Cuman belum jangka panjang kayak 5 menit sekali itu belum. Jadi kayak masih kontraksi palsu.
Cuman rasanya udah bener-bener sakit Dia- banget. Pas Itu dicek pagi nggak ada ya? pembukaan. Pagi ya kita cek Pagi ya. ya. Nah disuruh sering jalan kan sama bidannya. Nah pulang dari situ kita langsung jalan kan. Oh iya. Kamu nganterin aku jalan lagi. Betul. Kita jalan ke Bilabong berapa kali putaran kamu? Banyak banget. 20 ada kali. Iya 20 lebih kali ada. Jadi- Sambil lari-lari kecil aku. Betul. Jadi kita ke bidan, cek ternyata belum ada pembukaan, disuruh pulang lagi ke rumah. Iya. Nanti aja kalau udah ada pembukaan baru. Kalau ada keluar darah baru Darahnya agak banyak ya. baru balik Baru lagi ke balik bidan lagi, katanya. gitu. Akhirnya kita pulang, disuruh jalan, ya udahlah tuh kita jalan. Jalan tuh. Sampai di rumah istri gua jalan, Olahraga, main jimbol. jimbol ya. Terus makin ke siangnya, itu makin sakit perut kan. Sakit banget itu bener-bener. Udah mulai kerasa sakit, makin sore makin nambah juga sakitnya. Tapi belum keluar darah banyak itu kan, belum dicek masih kayak lendir-lendir darah aja. Kita ngabarin ke bidan juga kan, Iya, lewat ngabarin WA. terus ya. Untungnya bidannya juga nggak Ngerespon terlalu sih. ngerespon gitu ya. Ya udah di situ langsung aja aku banyak olahraga kan di dalam rumah, naik turun tangga kan aku. Sampai naik turun tangga juga, kebetulan kontrakan kita ada 2 lantai ya. Kebetulan banget. Buat Akhirnya kamu ngerasain kontraksi itu sampai malam iya ya? sampai malam ya Sampai Allah, jam lemes banget. pokoknya terus-terusan ya. Terus-terusan. Akhirnya sampai kalau nggak salah jam Jam 12 12 malam, jam masih 12 sakit, malam jatuhnya malam Jumat. Iya Bang Jumat. Karena istri gue ini udah ngerasain sakitnya itu berlebihan ya, gue juga bingung kan, dan mertua gue ini juga bingung gitu kan, panik ya. Makanya ngomong ya udahlah bawa aja lah ke bidan. Di jam 12 itu juga kita bawa langsung ke bidan. Kebetulan kita naik Grab car ya, naik Grab car di jam 12 itu. Sampai di bidan dicek ternyata ternyata belum ada pembukaan dong. Aduh di situ udah Belum lemas ada. banget. Disuruh nginep lah kita di sana Iya, ya akhirnya kan. kita nginep tuh malam Jumat itu di bidan. Posisi aku di sana tuh belum makan ya, kita semua belum makan kan, kamu, mama, aku belum makan. Sedangkan aku yang lagi mulus-mulusnya nggak pengen makan sama sekali. Ya udahlah tuh kita nginep tuh di bidan tuh. Ya, sampai pokoknya dia masih ngerasain sakit terus-terusan tuh sepanjang malam ya. Gak bisa tidur ya, akhirnya gue juga nggak tidur, gue juga baca-baca lah gitu ya, karena dia ngerasain sakitnya tuh bener-bener gue nggak bisa ngebayangin ya sakitnya, karena gue nggak ngerasain gitu. Tapi ngelihat dari mimik muka dia aja gue udah nggak tega gitu, ngelihat saking sakitnya kali ya gitu. Akhirnya dia bolak-balik jalan sana jalan sini gitu sambil Banyak gerakan. gitu ya. Banget ya. Sakit banget ya. Ya akhirnya dicek pas subuh ya. Enggak, pagi. Jam 8-an apa setengah 8? Setengah 8-an. Ya jam setengah 8 dicek. 8 dicek. Akhirnya jam setengah 8 pagi di hari Jumat dicek sama bidan, baru pembukaan pertama ya. Iya, pembukaan pertama. Ya ampun jauh banget ke 10 kan. Terus nggak lama dicek lagi kan. Akhirnya aku diinfus. Diinfus. Karena posisi bayi itu udah bagus banget. Jadi katanya tinggal keluar aja sama tinggal mulusnya. Dan akhirnya si bidannya itu minta persetujuan kamu kan sama iya, betul. orang tua kan. Ya akhirnya diinfus dan gua juga nggak bisa bilang enggak juga, gua nggak ngerti. Ya akhirnya gua iyain aja gitu omongan bidan, karena intinya buat gua bidan mungkin tahu yang terbaik ya, gimana posisi bayinya segala macem ya, pasti bidan itu lebih tahu ya. Makanya gua bilang gua setujuin. Jam setengah 9 diinfus. Habis itu kamu Langsung keluar makin darah, kan? makin berasa tuh ya Berasa sakitnya. banget, mulusnya 2 kali lipat. Nah kebetulan juga samping kamu Samping itu ada kamar aku, pasien ya. iya, ada pasien Di lahiran samping. juga. Nah akhirnya setengah jam ya, itu tepat jam 9 lewat 40 menit akhirnya lahirlah si anak pertama gitu. Situ mungkin kita gua kasih lihat ya cuplikan suara kemarin itu, gua sempat rekam pas lagi istri gua lahiran. Ini dia suaranya kayak gini nih. Sambung, pintar. Di etalase. Tidak ada suara. Yuk langsung sambung. Sambung. Tidak putus, sambung. Kalau kita saya sambung, sayang. Tidak Neo. Oke, sambung. Terus kayaknya keras. Terus sayang. Terus sayang. Kayaknya keras. Oke, terus. Pintar, sambung. Sambung. Oke, pintar, sambung. Dengar ya. Oke, sambung.
sayang. Terus sayang pintar. Oke, panjang kalau bisa. Nah. Oke, sambung sayang. Sambung pintar. Ada dua, sekarang ada tidak? Sambung pintar, sambung. Terus. Langsung, tidak boleh putus. Terus. Tidak sayang, tidak putus. Ayo langsung. Oke, sambung. Tidak nggak gitu. Panjang. Terus. Sambung. Gemes. Dah. Udah. Pelan. Udah nggak boleh ngedan. Sudah enak ya, hilang munasnya. Ngedan dikit boleh. Ngedan dikit. Ngedan lagi teh. Ngedan dikit. Ngedan jangan nangis. Ngedan. Narah. Belum mau terakhir deh. Terus sayang terus. Oke, pinteran. Udah, stop. Stop. Masih gede. Stop. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ya Allah sayang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mau jam 10 tadi ya, Neng? Iya. Gua jujur pengalaman pertama ya, gue nyaksiin dari awal sampai kepala anak gue itu keluar dari rahimnya itu. Pokoknya gue ada di samping gue, itu pengalaman pertama banget. Gimana rasanya ya ngelihat nyaksiin aku lahiran? Gimana? Mantap lah pokoknya. Mantap ya. Berasa banget Keringet dingin. pas suara anak gue keluar tuh, gue langsung di situ juga gue langsung sujud syukur gitu. Pecah suasananya. Suasana tuh lega banget. Ini itu perjuangan kamu saat ngeden tuh gimana tuh? Kayak itu ngedennya tuh kayak kita mau BAB apa gimana sih? Jadi tuh pas ngedannya itu aku kayak mau BAB emang sama, cuman kayak mau ngeluarin batu. Iya. Susah banget. Keras banget. Yang bikin sakit itu bukan pas ngelahirin ya menurut aku, pas mulusnya. Itu yang sakit banget ya. Pas kontraksi lah ya, Iya, kalau bahasa kontraksi. dokter-dokternya. Itu bikin oksigen kita tuh kayak sesek tau nggak Bi? Kayak kurang tau nggak? Makanya kan aku diinfus kan. Iya. Pas diinfus itu alhamdulillah banget, kayak nafas tuh kayak kebantu Bi. Bener-bener deh melahirkan pas pertama itu nggak bisa kebayang gitu, masih keinget sampai sekarang gitu. Iya, dan sekarang anaknya udah gede aja ya. Iya, nggak nyangka banget kan, 9 Masya bulan Allah. ya. Dan setelah lahiran itu gue minta izin mau ajanin, cuma nggak dibolehin sama bidannya ya, karena mau dibersihin dulu bayinya. Jadi setelah bersih, sebenarnya gue pengen habis keluar itu langsung diajanin, cuma bidannya nggak ngizinin. Jadi habis anak gue keluar, ini bidan yang ngelakuin proses penjahitan, dan gue juga ngeliat dijahitnya. Aduh, pas dijahitnya itu gue yang merinding loh, serius deh. Jarumnya lumayan agak gede. Emang iya, aduh, bayang Kalau kebayang sampai sekarang mungkin mantap lah. Sakit, Kamu pas dijahit gimana tuh, sakit gak? sakit, cuman kan karena dibius setengah ya, jadi nggak ngerasain total kali ya, tapi sakit, tetap sakit, cuman karena aku udah pasrah, udah lemes banget, ya udahlah gitu, sebentar ya kata bidan gitu, tapi emang sebentar sih, nggak lama, walaupun sakit banget. Iya. Nah, jadi sebelum lahiran itu kalau nggak salah kita nyiapin telur kampung 2 sama madu ya. Jadi pas bidannya udah siap-siap mau bantuin lahiran, itu gua ngomong sama bidan nih makan telur ayam kampung dulu nggak istri aku nih, boleh gak? Gak usah, kata bidannya, nggak usah, madu aja kali ya. Madu nggak apa-apa, madu kan kira minum, kasih kan blok. Langsung gue nyiapin posisi kan, gemeter tuh. Gue ingat HP, wah HP taruh aja di samping ya kan, cuma record suara aja, itu yang tadi gue kasih lihat tuh kan. Ya akhirnya lahiran juga ya, berasa lega sih, plong.
alhamdulillah banget lah pokoknya, berkat doa dari keluarga, dari orang tua, kerabat dekat ya, akhirnya lancar ya. Ada juga nih hal yang paling berkesan menurut aku nih ya. Pas banget aku tuh paling bawel di situ. Oh iya. Itu pas lahiran ngomong, woy. Bukan pas lahiran sih, proses mau lahirannya itu ngomong, woy. Soalnya mulus banget kan. Iya. Aku tuh selalu bilang gini ke bidannya, Bu Bidan, aku udah boleh ngejin belum? Iya. Bu Bidan, aku udah pembukaan berapa? Tolong cek dong, soalnya sakit banget gitu. Udah nggak kuat lah sakit hasilnya ya. banget kan, yo. Jadi aku banyak ngomong juga tuh. Iya. Bidannya bilang jangan diadun nih. Iya, tahan gitu ya. Ada namanya di Cilebut bidan AA. Iya. Makasih banget Emang- bidan. Iya, Udah emang baik bantuin sih aku bidannya, ya. enak. Kita nanya juga di Selalu jawab. respon ya gitu. Sabar juga. Sabar juga gitu. Emang kalau dibilang dari pasien yang samping tuh ya, yang paling bawel nih emang istri gua doang. Iya. Ngomong mulu gitu, padahal bidan udah bilang ntar kalau misalnya udah ini juga udah gitu. Cuma istri gua sehari aja kok. katanya. iya, cuma istri gue ini tetap aja nanya gitu kan. Cuma emang ngerasain sakitnya kali ya, udah gitu Pertama banget. first time lah gitu kan, emang berasa banget sih pasti. Nah setelah lahiran itu istri gue langsung diproses sama bidan kan, dibersihin segala macem, dipakein pampers. Balut, Iya, pembalut buat masa nifas. nifas darah gitu. Itu emang berasa sih ekstra guanya juga. Iya, suami, ya ampun. Suami bener-bener lo. Tapi gimana ya, lelahnya itu berasa jadi kayak hilang gitu. Iya, pasti. Nggak ada capeknya hilang karena sang buah hati yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan ya. Apalagi kita juga jatuhnya kita dapet anak itu lumayan lama ya, dari 8 jarak bulan. kita nikah 8 bulanan 8 ya. bulan. Baru dikasih amanah gitu, setelah 8 bulan nikah baru dikasih amanah. Nanti kita bakalan sharing di promil. Oh iya, kita bakalan sharing juga promil apa yang kita lakuin selama 8 bulan itu ya. Mungkin buat pasutri-pasutri yang baru nikah atau yang masih perjuangan untuk garis dua ya. Tetap Apa sabar yang ya. kalian alami, kita alhamdulillah udah mengalami juga gitu, berbagai cara cari searching internet lah segala macem. Dari berbagai macam apa yang kita konsumsi. Iya betul. Dan gue juga sempat nanya-nanya sama sepuh-sepuh gitu kan, Iya, kayak nanya abang. Pengalaman ya. Iya, abang gua gitu, nanya abang gua yang udah nikah, bang gimana sih gini gitu, gimana, pokoknya sharing itu emang indah sih. Jadi berbagi pengalaman. Manfaatnya juga ya kita sharing sama yang udah tua, Iya. yang udah pengalaman. Akhirnya kita mau balik di hari itu nggak dibolehin ya. Iya, karena nginep gini. Iya, akhirnya kita nginep di bidan itu Sehari. sehari. Jatuhnya 2 hari nginep lah kita sama malam sebelumnya. Pemulihan juga kan aku kan. Pemulihan. Di situ apa yang paling nyesek juga pas mau buang air kecil. Itu pas- setelah lahiran ya. Ya setelah lahiran. Karena Repot ya. jahitannya kan, aduh, Oh, iya. masa-masa jahitannya harus Pokoknya diantar kan iya, sama istri kamu. seru aja sih pengalaman pertama itu, nggak bakal bisa dilupain gitu. Gua yang bersihin pembalutnya penuh darah. Akhirnya besoknya kita pulang. Seneng banget udah Bisa boleh nyampe pulang rumah, gitu. bawa dede bayi. Iya, udah baik. Ya udah langsung sang bapak begadang. Akhirnya kita bergadang, weh. Ya emang begitulah ya. Begadang baru tidur jam 8 Iya, pagi. kadang anak ini namanya bayi, kita nggak tahu ya apa yang dia rasakan segala macam. Dia kan belum bisa Pernah waktu itu tidur baru jam 9 pagi itu baru tidur anak, gimana cerita? Iya. Mungkin iya nggak tahu ya, bawaan aku pas hamil bergadang mulu kali ya. Iya sih, kamu pas Gak bergadang bisa emang tidur, hamil. nggak tahu kenapa. Kayak Kadang anaknya juga ngajak main di perut, iya Gerak-gerak. renang-renang mulu ya kan. kita ngomong dia ikut Udah gerak-gerak. 9 bulan kan rata-rata biasanya bayi yang di dalam perut tuh kan diem ya. Udah 9 bulan ini mah aktif banget ya. Iya, aktif ya. Nendang-nendangnya masya Pengen Allah keluar banget. kayaknya dia.
udah terlalu sempit kali ya. Mungkin kita kasih pesan kali ya untuk kesan dulu ya, kesan dan pesan untuk para yang lagi nonton nih. Mungkin kamu dulu apa aku dulu nih yang ngasih pesan kesan. Oke. Kalau bagi gua kesannya itu yang pertama ekstranya itu sih gua rasa banget kesannya itu enak banget gitu. Kayak kesan kayak misalnya repot, wah udah tanda mau lahiran nih gitu kan, siap-siap baju segala macam, beli peralatan bayi, beli berangkat, seru gitu. Tapi emang kadang ya gimana gitu ya, agak repot kadang, tapi setelah melalui itu semua berasa gitu kesannya. Kalau bagi suami mungkin kesannya ekstra capeknya, ekstra berjuangnya itu bagi suami, bagi gue pribadi. Nah, menurut kamu kesan kamu itu pas mau lahiran atau pas masa-masa detik-detik mau lahiran, menurut kamu kesannya itu apa? Yang paling mengesankan menurut aku momen-momen aku tuh nunggu dia lahir. Karena aku kan lahir 40 minggu ya. Itu kan udah worry banget kan. Jadi aku selalu bilang sama dedenya dalam perut, ayo deh keluar gitu ya. Dek, ayo deh, itu udah ada kasur buat kamu, baju udah baru. disiapin Iya, gitu. seru banget kan, bak mandi gitu. Ayo deh, keluar ya sekarang gitu. Iya. Ya kan tiap malam selalu ngomong. Jadi pengalaman apa sih jatuhnya? Terkesan banget aku kayak Terkesannya. Seru. Iya. Oke, sekarang pesan untuk Pak Sutri atau untuk pemirsa yang lagi nonton video ini atau mungkin yang belum berkeluarga ya, yang masih muda, nggak masalah nonton video ini. Iya. Education, Pengalaman, ya kan, education. education. Pesan kamu dulu. Pesan. Dulu lah. Iya, aku lagi tuh. Cowok dulu ya. Ih. Garing. Gak kamu lah. Pesan Untuk seorang ibu itu gimana, calon ibu? ya, untuk calon ibu pastinya seorang wanita ya. Ya iyalah. Masa ibu bapak-bapak. Pesannya bagi aku buat para wanita calon ibu. Yang pertama, sabar ya, pasti kalian bakal melewati fase ini, yaitu melahirkan, mempunyai anak. Sabar menghadapi sakitnya juga Iya, kali ya. sabar. Kalian menurut aku ya, prinsip aku waktu lahiran tuh gini, tenang Ri, sabar, karena cuma sehari aja kok lahirannya gitu. Sakitnya juga cuma sehari aja, nanti juga kalau udah bayinya lahir itu bakal terbayar gitu. Terbayarkan Ya, lah kasarnya, sakitnya itu banget. terbayarkan. Iya, bener-bener deh pokoknya. Jadi, sabar, harus kuat. harus kuat. Kuat nggak kuat harus kuat ya. Iya, betul. Dan pastinya selalu tetap semangat. Jangan lupa berdoa, baca sholawat. Nah, kalau bagi gua pesan untuk calon-calon suami nih ya, untuk calon bapak-bapak, emang kita nggak merasakan apa yang dirasakan seorang ibu ya ketika mau melahirkan. Sakitnya itu kayak gimana, bayinya mau keluar itu rasa sakitnya itu kayak gimana, segala macam. Mungkin kita sebagai bapak tidak merasakan, tapi melihat mimik dari wajah seorang ibu merasakan sakitnya itu kayaknya kita terbagi gitu. Rasa sakitnya itu kebagi lah gitu Ke bawah ya. ke bawah gitu. Bawa suasana. Betul. Nah, pesan gua yang paling intinya ketika kita sebagai suami dan suami udah tahu gitu detik-detik istri mau lahiran, kayak misalnya HPL ya. HPL itu kan artinya hari perkiraan lahir ya. Kalau kita USG itu pasti dikasih tahu gitu kan hari perkiraan lahirnya itu kapan. Nah, kita sebagai suami kalau kita udah tahu detik-detik melahiran gitu kan, beberapa hari kita udah harus prepare dan siap gitu dalam setiap kondisi ya. Karena kita nggak tahu, kadang ada yang sebelum HPL itu udah mau lahiran, atau mungkin pas HPL, atau mungkin melewati HPL gitu kan. Nah, kita harus siap, harus prepare. Pokoknya intinya satu, ketika udah mendekati itu kita sebagai suami nggak boleh sibuk dengan urusan selain lahiran istri gitu. Jadi tinggalkan semuanya, fokus kelahiran istri, karena suami yang paling dibutuhkan saat istri mau lahiran, bukan mamahnya, bukan bapaknya, segala macam. Yang paling dibutuhkan itu suami. Jadi kita sebagai suami harus standby in beside him. Oke, cukup sekian dari kita berdua ya. Tunggu konten kita selanjutnya. Mungkin kalau lu semua ada saran, kritik ya, saran video apa yang harus kita buat selanjutnya, silakan komen, jangan sungkan, silakan komen di bawah. Kita bakalan bahas video apa, silakan komen di bawah. Insya Allah kita bakalan laksana. Jangan lupa subscribe channel ini biar kita makin semangat
biar kita makin semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Gua Muhammad Rivaldi. Aku Rizka Fauzia. See you next time. Bye.